Hey yo Temagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari Sakamoto Days yang dimana kita akan lanjutkan setelah animenya berakhir. Tepatnya pada episode 8 yang berjudul Sakamoto versus The Lab. Cerita ini akan berfokus kepada Sakamoto yang mencari keberadaan dari Lu yang diculik oleh sekelompok orang dan dibawa ke sebuah lab. Nah, di sini sebenarnya para orang-orang lab harusnya menargetkan Shin, namun mereka salah tangkap dan malah menculik Lu. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan langsung bahas 5 chapter agar kalian juga paham bagaimana alur dari cerita Sakamoto Days hingga kita nanti juga akan bahas setiap minggu chapter terbarunya. Kita mulai dari chapter 19. Cerita ini dimulai ketika Sakamoto dan juga Aoi meninggalkan tokonya dan menitipkan kepada Lu dan juga Shin. Sakamoto dan juga istrinya ini sedang berada di sekolah anaknya untuk suatu acara dan mereka pun meninggalkan tokonya kepada dua orang tersebut. Menariknya dua orang ini yang disuruh menjaga toko malah berdebat dan juga bertengkar. Mereka saling ejek satu sama yang lainnya tentang tugas-tugas yang harus dilakukan di toko dan apapun yang membuat jengkel satu sama yang lainnya. Pertengkaran mereka pun berakhir dengan keluarnya Shin dari toko menghindari konflik yang terjadi lagi. Nah, pada saat Lu ini sendirian di tokonya, tiba-tiba saja ada 5 orang yang menghampirinya dengan pakaian astronot kemudian menculiknya. Lu diikat oleh orang-orang tersebut dan dibawa ke mobil kemudian menuju ke sebuah tempat. Nah, kita pun mengetahui bahwa fakta sebenarnya 5 orang ini ternyata menargetkan Shin. Di sini sudah jelas dikatakan oleh Shin telah kabur dari lab 11 tahun yang lalu dan diperlihatkan foto Shin yang masih kecil. Dari percakapan para penculik ini, sepertinya Shin ini adalah manusia hasil eksperimen dengan kekuatan supernatural. Dia adalah eksperimen yang sukses yang bisa membaca pikiran seseorang. Di sini Lu yang mendengar bahwa orang-orang tersebut menargetkan Shin menjadi mengamuk dan memukuli beberapa orang tersebut. Lu pun di sini mengaku bahwa dia bukanlah Shin. Para penculik tentu panik karena saat ini yang mereka culik adalah salah sasaran. Di sisi yang lainnya, terlihat Shin yang emosinya juga sudah mereda kembali terlihat ke toko, namun dia melihat toko sudah tidak ada seseorang lagi di sana. Dan adanya beberapa pecahan kaca yang membuatnya semakin curiga ada sesuatu yang terjadi. Di waktu yang sama juga Sakamoto pulang bersama dengan istrinya dan juga anaknya bertanya apa yang telah terjadi. Shin pun mengatakan pada saat itu dia bersama dengan Lu bertengkar dan sesudah kembali ke toko, Lu tiba-tiba menghilang. Ternyata Sakamoto sudah tahu di mana posisi dari Lu berada dan saat ini dia berada di sekitar jalan tol menuju ke arah barat daya. Ini dia ketahui karena PIN nama dari pegawainya ada alat pelacak GPS. Kemudian di sisi yang lainnya para penculik tentu benar-benar masih panik karena mereka salah tangkap orang. Mereka bertengkar sesama temannya, namun saat mereka di sana beradu argumen, tiba-tiba saja sudah ada Sakamoto dan juga Shin yang membuntuti mereka dari belakang menggunakan motor. Kita lanjut ke chapter 20 yang berjudul Invisible Highway. Chapter ini dibuka dengan pengejaran dari Sakamoto dan juga Shin yang menggunakan motor dengan target mereka yakni mobil yang diisi oleh Lu yang sedang diculik. Adegan action pun terjadi di chapter ini di mana memperlihatkan pertarungan di atas motor yang melibatkan para penculik dan juga Tuan Sakamoto. Para penculik di sini pun ketar-ketir bahwasannya yang mereka lawan di sini tentu saja bukan orang biasa. Shin pun telah tiba di mobil penculik yang berada di atas. Dia disambut oleh satu penculik yang membuka helm yang bernama Seba. Ternyata Seba ini punya kemampuan yang unik, dia bisa menghilangkan dirinya menjadi tak terlihat di sini dan Shin pun kewalahan melawan orang ini. Seba lantas mengincar Sakamoto, namun dengan insting tajamnya Sakamoto berhasil untuk menaklukkan Seba ini. Singkat cerita, Seba dan juga penculik lainnya pun tersebut kabur. Sementara di sini Shin mengatakan bahwa orang-orang ini berasal dari lab, sebuah fasilitas penelitian sains bawah tanah. Ini adalah di mana tempat Shin pertama kali dibesarkan waktu dia masih kecil. Akhir chapter pun kita memperlihatkan Sakamoto dan juga Shin bergegas menuju ke rumah lama dari Shin, yakni lab tersebut. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Museum Sains Okutabi. Shin bilang bahwa labnya berada di bawah basement. Chapter 21 Sakamoto Days mendapatkan judul Let's Go to the Museum.
Chapter diawali dengan memperlihatkan Sakamoto dan juga Shin yang sudah tiba di museum tersebut dan memasuki banyak sekali pameran-pameran artefak sejarah yang berada di dalamnya. Mereka pun berjalan-jalan di sana dan kemudian sampailah mereka dengan melihat ada seorang pakaian astronot yang persis sekali mirip dengan penculik Lu. Sakamoto dan juga Shin mengintimidasi orang ini untuk menunjukkan di mana cara mereka menuju ke laboratorium dan orang ini menyebut ada jalan rahasia di pavilion. Mereka berdua tiba di pavilion, namun pada saat ingin memasuki sebuah lift, tiba-tiba saja dua artefak beruang yang berada di dekatnya tersebut mengeluarkan senjata api di mulutnya yang membuat mereka harus berurusan untuk membereskan beruang-beruang ini. Di samping itu kita menuju ke laboratorium di mana Lu ini ditahan. Disinilah kita melihat bos mereka terlihat menggunakan penutup kepala rusa dan bosnya pun bertanya, apakah orang yang kalian bawa yang bisa membaca pikiran seseorang? Singkat cerita, Seba mengatakan bahwa mereka ini salah tangkap dan dia akan memastikan cara untuk mendapatkan target yang memang mereka cari. Di sisi yang lainnya, Lu terlihat sudah tertangkap basah yang kemudian dibawa ke sebuah penjara. Namun di sini pun Lu menemukan tanda X di dinding penjara tersebut. Kita beralih ke luar museum. Di sini pun terdapat dua anggota dari The Order yang sudah merapat. Mereka datang di sini untuk melakukan penyelidikan yang ada hubungannya dengan Mr. X. Dua orang ini adalah Osaragi dan juga Shishiba. Akhir panel chapter ini pun memperlihatkan Sakamoto dan juga Shin yang masih saja beradu pertarungan antara artefak dinosaurus yang akan menghajar mereka. Kita lanjut ke chapter 22 yang mendapatkan judul Jurassic Bastard. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan Sakamoto dan juga Shin dihadang oleh tulang dinosaurus yang hidup. Aksi memukau dari pertarungan mereka pun diperlihatkan di sini. Singkat cerita, kita beralih lagi ke dalam laboratorium dan ternyata orang-orang yang menggunakan pakaian astronot ini mencoba mempekerjakan para ilmuwan di sana dengan sangat brutal, di mana para ilmuwan dipaksa untuk bekerja selama 3 hari berturut-turut sampai banyak yang pingsan. Sementara itu, Shin dan juga Sakamoto yang berhasil sebelumnya menghancurkan dinosaurus tersebut, mereka pun masuk dan menghentikan para astronot ini. Para ilmuwan di sana tentu sudah mengenal Shin karena Shin mereka rawat waktu mereka masih kecil. Kepala laboratorium di sana pun dipenjara dan terungkap fakta bahwa laboratorium ini telah diambil alih oleh sekelompok pembunuh bayaran. Akhir chapter pun memperlihatkan kepala laboratorium yang juga dipenjara bersama dengan Lu, di mana dia bernama Asakura yang menginginkan kabur bersama Lu di penjara tersebut. Chapter 23 Sakamoto Days mendapatkan judul Asakura dan Shin. Awal chapter dimulai dengan memperlihatkan Asakura bersama dengan Lu dan seorang penculik di sebuah penjara. Mereka sekarang berencana untuk kabur bersama-sama. Asakura pun di sini menjelaskan bahwa tempat ini adalah laboratorium penelitian rahasia. Sudah ada kelompok bersenjata misterius yang mengambil alih lab ini dan itu adalah pembunuh bayaran. Terungkap fakta bahwa Asakura inilah orang yang memberi Shin kekuatan untuk meramal. Chapter ini pun banyak memperlihatkan flashback dari Asakura dan juga Shin di laboratorium. Singkat cerita, ternyata Shin di sini dibawa ke laboratorium tersebut oleh orang yang bernama Ando. Shin pun diasuh oleh Asakura dan berbagai macam hal sudah diajarkan Asakura kepada bocah ini. Nah, ada waktu di mana Shin kecil ini pun haus dan dia malah menenggak sebuah cairan yang berada di dalam laboratorium dari Asakura. Berkat inilah Shin langsung mendapatkan kemampuan untuk membaca pikiran dari semua orang. Namun lama-kelamaan para peneliti di sana pun mulai menjauhi Shin karena kemampuannya tersebut. Akhir chapter pun memperlihatkan mereka keluar dari sel penjara dan bersiap untuk misi pelarian pertama mereka. Chapter 24 Sakamoto Days mendapatkan judul Assassin X Science. Chapter dimulai dengan memperlihatkan diagram laboratorium yang ada di museum tersebut. Di sini pun diperlihatkan misi pelarian dari para tahanan, yakni Asakura, Lu, dan juga seorang penculik. Di sisi yang lainnya, Sakamoto dan juga Shin tahu bahwa ada seorang dalang di balik kejahatan yang ada di laboratorium ini, seorang pembunuh bayaran yang bernama Kashima. Pembunuh bayaran ini sedang melakukan sebuah penelitian di mana terdapat masing-masing bos ditempatkan di setiap tingkat dari lantai laboratorium ini.
Kita pun melihat satu bos dari lantai tertentu yang muncul pada chapter ini yang memperlihatkan betapa kejinya dia mempekerjakan para peneliti di sana. Singkat cerita, pertarungan dari Shin dan juga bos penjahat ini pun dimulai, di mana bos penjahat ini bisa untuk mengontrol tubuh dari Shin. Alhasil membuat Sakamoto geram dan langsung menghadiahi Bogman kepada bos tersebut. Dan chapter 25 dari Sakamoto Days mendapatkan judul Science Bastard. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan jatuhnya bos penjahat yang dihajar oleh Sakamoto pada chapter lalu. Singkat cerita, tubuh dari Sakamoto sekarang masih dikontrol oleh si penjahat ini. Di sini pun diperlihatkan tangannya berisi dengan sinyal listrik dan inilah yang mengontrol tubuh seseorang. Di sini pun terjadi pertarungan sengit antara bos penjahat dan juga Sakamoto beserta dengan Shin. Singkat cerita, pertarungan mereka pun berubah saat si bos penjahat ini meregangkan badannya yang menjadi sangat besar dan ini membuat kembali aksi jotos-menjotos terjadi di antara mereka. Dan akhir dari pertarungan mereka, tentu saja Sakamoto muncul sebagai pemenangnya dan berhasil menghajar telak si bos penjahat. Akhir panel chapter 25 ini memperlihatkan Shin yang benar-benar menyukai kemampuan membaca pikirannya kepada semua peneliti yang ada di sana. Dan semua peneliti pun senang mendengar hal tersebut. Oke, video selanjutnya kita akan ringkas lagi 5 chapter dari Sakamoto Days ya untuk melanjutkan cerita dari Shin dan juga Sakamoto yang bertarung di laboratorium untuk menyelamatkan Lu dari pembunuh bayaran yang bernama Kashima. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya ya, dan kita akan bertemu lagi dalam ringkasan cerita Sakamoto Days di video selanjutnya.